Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih. Ya. Dengan siapa? Nafida. Oh, Nafida. Kesini sama siapa? Sama teman kebetulan sekelas. Oh, teman kelas. Dari jurusan mana? Perbandingan mazhab dan hukum. Oh, menarik. Lumayan. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah perjalanan tadi lumayan lancar, cuman ada sedikit macet. Iya ya, pagi emang banyak macet. Iya. Tahu dari siapa konseling ini? Kebetulan tahu dari saudaranya teman aku. Oh. Gitu. Iya, jadi disaranin. Disaranin. Oh, baik. Tapi sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Iya. Tahu apakah konseling itu bagaimana? Belum tahu. Nah, di sini saya jelaskan dahulu ya. Konseling itu proses membantu dari konselor, yaitu saya sebagai konselor dan Nafida sebagai konseli. Jadi Nafida sebagai orang yang dibantu dari permasalahannya. Seperti itu. Dapat dipahami? Insyaallah. Ya. Nah, di sini kita dalam konselor atau proses konseling ada yang namanya 3 asas. Ya, yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, di sini Nafida dapat bebas terbuka mengenai apapun itu pikiran Nafida, apa itu perasaan Nafida, seperti itu. Terus yang kedua, tidak adanya paksaan, gitu. Apakah Nafida kesini tidak dengan dasar paksaan? Enggak sih. Enggak, hanya ini ya, hanya saran dari saudara. Tadinya emang nggak mau, cuman udah dipikir-pikir, jadi oh iya kayaknya boleh deh dicoba. Ya, berarti itu keinginan dari Nafida sendiri? Iya. Ya. Terus yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini antara saya dengan Nafida tidak ada yang namanya kerahasiaan. Jadi kita saling terbuka. Juga Nafida mempercayakan saya sebagai konselor untuk menceritakan dari cerita Nafida sendiri. Jadi tidak usah khawatir apakah entar nanti misalnya Nafida khawatir bahwa ceritanya akan disalurkan ke orang lain atau bagaimana. Adapun misal saya setelah ngobrol dengan Nafida dan saya merasa ini bukan ini saya, bukan pitch saya, itu nanti bisa saya rekomendasikan ke yang lebih ahli, namun itu juga atas dasar persetujuan dari Nafida. Seperti itu. Dapat dipahami? Ya. Sebelumnya bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini insya Allah lumayan baik ya. Baik. Cuman kalau yang sedih-sedih pasti ada sedikit-sedikit. Ya. Bagaimana mungkin Nafida ke sini dengan ada tujuannya ya. Jadi tidak mungkin karena iseng-iseng kan? Ya. Sebelumnya ada yang ingin diceritakan dari Nafida, apakah itu dari kecemasan Nafida atau apa yang mengganggu dari perasaan Nafida di kesehariannya atau bagaimana sehingga Nafida disarankan sama saudara Nafida untuk kesini? Jadi titik awal permasalahannya itu gimana ya ceritanya? Boleh Nafida barangkali mau bersandar juga, ya, relax ya. Jadi latar belakangnya itu sebelumnya kan saya itu termasuk orang yang aktif gitu ya, mau aktif di akademik ataupun aktif bersosialisasi gitu. Cuman di semester yang pokoknya awal-awal semester ini itu dan mungkin sampai sekarang juga masih itu tuh saya mulai ngerasa kok ada yang beda ya dari diri saya. Nah, bedanya itu dari yang tadinya saya suka gitu bareng-bareng sama orang, terus aktif segala macam kegiatan apapun saya ikuti gitu, tapi sekarang jadi berubah, kayak aku malah dengan banyaknya tugas itu aku nggak mau ngerjain tugas-tugas itu atau aku nggak mau ikut acara-acara itu gitu. Terus kayak aku nggak mau bareng sama teman-teman aku dan aku juga ngerasa terganggu kalau mereka nyari-nyari keadaan aku, kayak Nafida kamu kemana gitu, atau enggak kayak nanya sekecil apapun, kayak misalkan nanya tentang misal dia ngirim video lucu terus kata aku gimana, kayak hal-hal kecil aja, nggak sampai nyariin aku
itu juga udah keganggu, jadi aku nggak pengen mereka tuh komunikasi sama aku. Kalau misalkan ketemu sama teman juga pengennya aku mau pengen langsung pulang, gak mau ditanya. Oh iya. Itu yang bikin aku bingung, tapi aku tahu itu salah gitu. Ya. Aku ngerasa salahnya beda, cuman aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gitu, takut gitu loh. Jadi aku takut. Jadi kamu seperti menghindar dari sosial seperti itu. Tidak mau bersosialisasi, tapi dulunya sangat aktif dengan sosial. Tapi apakah kamu menyadari sebelum kamu di titik kamu memutuskan sosial dengan lingkungan kamu, apakah ada yang mengganjal atau apa yang membuat tiba-tiba kamu ingin melakukan itu? Kalau nggak salah sih, aku nggak tahu sih pastinya dari mana, soalnya kayak kalau perasaan sedih itu kan berangsur-angsur gitu loh, kan hari ini kayak kerasa sedih, kesananya tambah sedih. Tapi yang aku rasa dia jadi peristiwa yang paling nentuin sedih aku tuh, bukan paling nentuin sedih, kayak awalnya gitu ya. Ada di suatu acara, aku itu lagi pusing banget, tugas aku itu banyak kan, terus aku juga kurang paham dengan apa yang aku kerjakan, makanya aku tuh pusing, ini gimana ya, aku belum ngerjain ini, terus aku juga gak ngerti, ditambah aku malah ada acara itu. Nah, acara itu tuh juga benar-benar sibuk dan di bidang yang aku sendiri sebenarnya aku bisa, cuman aku nggak terlalu ahli di bidang itu, dan itu juga menyita waktu banyak. Terus ada juga di acara itu tuh jadi ada suatu hal yang gak aku suka yang bakal ada di acara itu, kayak tahu uji mental kan ya kak? Uji mental? Iya, uji mental. Kayak misal dimarah-marahin gitu segala macam. Iya. Sebenarnya aku tahu yang kayak gitu tuh bohongan, dan aku juga udah sering. Kalau dulu aku juga nggak takut kalau di uji mental kayak gitu, cuman entah kenapa pas di acara ini, padahal belum terjadi ya, acaranya baru dikonsepin gitu kan, dan aku di bidang itu, aku kayak aku gak mau nih menghadapi hal yang kayak gitu, aku takut, gak mau denger, aku gak mau dengerin hal-hal yang dimarah-marahin kayak gitu lagi, kayak sebel banget, bener-bener sebel. Nah, karena kepikiran dari situ, akhirnya entah kenapa aku sedih terus-terusan, aku was-was, aku jadi mikirin hal segala macam, dari mulai aku nggak bisa nugas, berarti aku nggak pinter, aku kayak buat apa aku belajar, terus aku nggak bisa di acara ini, aku mending pergi aja gitu. Jadi kayak mulai dari situ aku mulai menghindari sih, mulai dari ketakutan yang bakal dimarah-marahin itu, aku mulai menghindari dan ngerasa aku nggak sanggup ngejalanin semuanya gitu sih awalnya. Iya. Berarti itu emang dari banyak tumpukan-tumpukan tuntutan di kamu, dari eksternal ke internal kamu seperti itu. Tapi apakah dahulunya kamu ketika, kan kamu tadi bilang aku nggak suka nih, aku takut dimarah-marahin, bahkan aku nggak mau denger tentang marah-marahan seperti itu. Nah, apakah saat dahulu kamu di waktu yang sama terjadi seperti itu ketika marah-marahan, itu apakah kamu merasakan hal yang sama atau hanya ya udah ini tahu bohongan atau bagaimana? Kalau waktu dulu, waktu SMA sih lebih tepatnya. Kalau waktu SMA itu kan aku aktif juga ya. Iya. Otomatis sering ikut juga kan acara yang kayak gitu sampai jadi pengurusnya, dan aku juga ikut kayak gitu. Nah, pas waktu itu, pas aku di posisi ada yang dimarahin, pas waktu SMA itu, aku cuman kayak kesal-kesal doang, kayak sebel doang gitu loh. Tapi aku tahu, ini mah namanya juga acting gitu kak, aku tahu kan. Jadi ya udah berjalan lagi seperti biasanya gitu, cuman kesal sedikit doang. Jadi abis itu selesai, ya udah, ya aku jalanin. Kalau sekarang ngebayanginnya aja aku udah gak mau gitu, aku udah sebel banget gitu loh. Kalau dulu mah cuman udah ngedumel doang, tapi kalau pas udah masuk kuliah aku pikir kayak mulai ada tubuh tuh ngegetar gitu lah. Jadi bukan cuman kesel, tapi kayak gimana ya, ngegetar, pusing, kesel, campur aduk gitu deh. Iya. Itu berarti terjadi saat baru-baru ini ya, kemarin-kemarin. Oh, berarti dari pas ini udah semester berapa sebelumnya, mohon maaf? Sekarang semester 4.
Semester 4 itu terjadi pas semester semester 3. 3. Oh, berarti baru banget ya. Oh, oke. Tapi pas semester 1 kan biasanya ada ini tuh apa, ospek tuh. Itu saat itu bagaimana? Biasa aja. Oh, masih biasa. Iya, bahkan aku pikir waktu itu aku juga aktif membela, kan biasa di mana-mana. Iya. Aku juga aktif bela teman-teman aku karena aku tahu ini biasa aja. Maksudnya mereka kayak gini juga biar kita bisa memecahkan masalah gitu Iya. kan. Waktu itu aku paham kayak gitu, jadi aku biasa aja, nggak merasa takut sama sekali bahkan. Cuman ya paling Iya. sedikit ada kayak getaran, sedikit ada, cuman aku masih Fine, bisa oke, gitu. gitu Iya, ya. gitu pasti. Berarti pas semester 3 kemarin itu ada hal yang sama terjadi lagi, tapi kamu menolak itu seperti itu dengan alasan kamu merasa sakit hati apa bagaimana? Aku enggak sih kalau sakit hati, entah kenapa rasanya kayak nggak nyaman aja, terus abis nggak nyaman jadinya takut gitu lah. Dan mungkin aku memikirin hal-hal yang belum terjadi, lebih banyak pikirin hal yang belum terjadi, nggak nyaman dan takut sih lebih gitu. Bukan sakit hati, nggak ada sih, nggak ada sakit hati ke orang lain, nggak ada. Emang pure gitu aja tiba-tiba, dan aku juga nggak tahu kenapa. Oke. Tapi apakah kamu merasa maksudnya dengan perubahan itu kamu merasa kalau kamu tuh ada perubahan yang signifikan? Iya. Dan kamu menyadari itu? Iya, apalagi dari dulu kan aku rajin tes MBTI ya. Ya walaupun MBTI kurang akurat karena emang harusnya ya lebih benar gitu tesnya. Cuman ya aneh juga kan, masa dalam misal kurun waktu 3 tahun aku bisa berubah sampai berkali-kali, dan emang kelihatan beda di aslinya juga gitu lah. Beda banget. Kamu awal mula kamu merasa takut itu kan awalnya sebenarnya dari emang penumpukan tugas-tugas seperti itu, ya kan? Itu. Nah, kemudian kamu merasa takut padahal tahu itu sebenarnya sebuah bukan asli kan? Itu sebuah kebohongan gitu. Tapi kamu tahu dampak negatif dari perubahan yang kamu lakukan? Iya, soalnya kerasa. Apa? Aku jauh tidak produktif, sangat jauh. Ya pasti tugas-tugas jadi nggak aku kerjain, terus menutup diri dari orang-orang, aku jadi nangis terus, gampang banget nangis. Kalau lagi ketawanya berasa berlebihan juga. Terus ya gitu, jadi harusnya kan tidur itu istirahat, ini jadi nggak bisa tidur kan, nggak bisa tidur karena ya nangis terus itu, nangis sampai pusing. Jadi walaupun nggak nangis juga nggak bisa tidur gitu. Makanya paginya capek, banyak yang terbengkalai, makan juga jadi nggak pengen makan, bahkan sampai kalau lagi itu bangetnya tuh sampai kayak aku gak mau ngejalanin hari esok. Jadi di saat malam tiba aku berdoa, udah aku biar aja di mimpi aja, karena aku nggak mau ngadepin hari besok, aku pusing gitu. Tapi kamu pada saat kamu memikirkan seperti itu kan berarti pikiran kamu yang sedang bergejolak ya. Apakah kamu merasa kalau ini pikiran aku benar kayak gini kayak gitu? Atau misalnya kayak ini aku salah nih mikir kayak gini di sisi lain? Sejauh ini ya pikiran aku menganggap itu benar, lebih dominan daripada menganggap itu salah. Tapi dengan kamu berpikir seperti itu, apakah kan dahulu kamu berarti kan orang yang bersosialisasi sangat tinggi, berarti kan biasanya kalau orang yang bersosialisasi sangat tinggi itu berpikirnya logis, bukan begitu? Tapi ketika kamu melakukan pemikiran yang seperti itu, berarti apakah kamu berpikir termasuk itu berpikir logis? Kalau secara logis sih aku masih bisa mikirin logis. Misal kayak kalau aku banyak tugas ya harusnya dikerjain dong.
bukan Iya. malah ditumpuk. Atau kalau aku sama orang-orang harusnya gabung dong, kenapa gini, kenapa harus takut sama orang-orang. Pada itu aku masih punya pemikiran gitu, cuman aku ngerasa aku nolak itu, enggak bisa. Jadi kayak di setiap pemikiran aku tuh mereka tuh berperang. dua kubu itu tuh, yang satu bilang kamu bisa kok gitu kan, kamu bisa, yang satu lagi enggak, kamu nggak bisa gitu. Kenapa? Jadi yang satu positif, yang satu negatif, cuman aku pikir yang negatif yang lebih kuat, lebih dominan seperti itu. Berarti iya. Tapi kenapa kamu berpikir yang penting kedengaran. iya tadi kedengeran sih. Dulu. Baik, mungkin untuk tahap 1 karena kita masih ada tahapan selanjutnya seperti itu. Untuk tahap 1 boleh saya kasih saran? Boleh. Nah, jadi karena manusia itu biasanya terganggu bukan karena dirinya atau karena sesuatu, namun karena pandangan terhadap sesuatu. Jadi ketika kamu memandang sesuatu dengan cara pandang yang tidak baik atau cara pandang yang bisa dibilang salah, itu akan mengganggu dari Nafida sendiri gitu. Mungkin kan awal cara pandang dari Nafida terhadap sesuatu seperti yang tadi ospek itu kan masih baik-baik saja. Mungkin karena untuk dari semester 3 kemarin banyak dari gangguan-gangguan yang lain menjadikan Nafida berpandangan terhadap sesuatu itu menjadi sangat tidak nyaman seperti itu ya, sehingga menjadikan Nafida terganggu aktivitasnya seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Untuk tahap 1 bagaimana perasaannya? Insya Allah Lega. lumayan lega. Tapi apakah pada saat Nafida menceritakan kembali kejadian itu, apa masih ada emosi yang tersangkut atau dirasakan? Masih ada. Ya, berarti itu mungkin masih tertancap dari diri Nafida seperti itu ya. Bisa saran saya ya, mungkin sedikit untuk tahap pertama, kamu coba untuk berpikir lebih logis. Jadi kamu merealisasikan pemikiran logis kamu, merealisasikan pikiran rasional kamu. Karena kamu sendiri sudah tahu kan bagaimana pemikiran yang logisnya, bagaimana pemikiran yang rasionalnya, bagaimana pemikiran yang salahnya, seperti itu. Hanya kamu belum mau untuk melakukannya, seperti itu. Nah, boleh sebelum kita ke tahapan kedua, boleh kamu mencoba hal-hal yang mungkin dibilang sepele gitu ya, hal-hal yang kecil. Coba kamu lakuin itu dengan gembira. Misal kamu kan banyak tugas nih, yang banyak tugas itu kan kamu gak suka nih, coba kamu melakukan tugas-tugas lain dulu, bukan dari tugas akademik. Misalnya kamu aku mau nyoba ini misalnya tugas-tugas kecil kamu, misalnya tugas sebagai anak, kamu mencuci piring atau melakukan pekerjaan rumah anak kayak gitu. Bisa dicoba ya. Baik, untuk tahapan 1 mungkin dicukupkan dulu ya, karena waktunya untuk tahapan 1 sekitar 15-20 menit seperti itu. Terima kasih atas kunjungannya dari tahap pertama. Apakah dari Nafida sendiri apakah mau dilanjut dengan tahapan kedua apa bagaimana? Mau? Oh, oke. Mungkin bisa nanti dijadwalkan kembali ya untuk tahapan kedua. Seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih juga. Sehat-sehat ya. Ya.